Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita pada part yang ketiga atau bagian ketiga di sesi yang ke-6 ini. Kita masih melanjutkan satu ukuran lagi yang menggambarkan nilai-nilai dispersi atau nilai penyebaran, yaitu nilai standar deviasi. Standar deviasi atau dalam bahasa kita yaitu simpangan baku. Nah, apa yang kita sebut dengan standar deviasi atau simpangan baku yaitu nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya atau nilai min-nya. Jadi nilai yang menunjukkan tingkat variasi suatu kelompok data atau ukuran standar penyimpangan dari nilai rata-ratanya. Nah, nilai standar deviasi ini merupakan ukuran statistik yang paling baku dibandingkan dengan ukuran dispersi lainnya. Rank, ada min deviasi, ada nilai varian. Jadi untuk menggambarkan variasi atau variabilitas, orang selalu menggunakan nilai standar deviasi karena nilainya sudah memenuhi standar baku dari variabilitas. Nah, yang perlu kita pahami, standar deviasi ini sebenarnya adalah akar dari varian. Kalau kita sudah mendapatkan nilai varian, tinggal kita mencari akarnya saja. Hasil dari akar varian itulah yang kita sebut dengan nilai standar deviasi. Nah, penghitungan kalau dari awal kita bisa gunakan dari dua rumus ini. Pertama, kalau datanya berbentuk data tunggal, maka kita gunakan rumus seperti ini, yang sebelah kiri, standar deviasi atau SD, akar dari sigma X minus X bar dikuadratkan, nanti dibagi dengan E-1. Jadi kalau Anda bandingkan dengan nilai varian atau penghitungan rumus varian, dia sama. Cuma di varian tidak ada akar. Maka dikatakan standar deviasi itu merupakan akar dari varian. Seperti bawah ini ya, jadi standar deviasi akar dari nilai varian. Nah, untuk data yang sudah dikelompokkan atau data yang kita dapatkan dari kelas-kelas interval, maka kita menghitung nilai standar deviasinya menggunakan rumus yang di kanan ini. Jadi akar sigma F dikali dengan NT atau nilai tengah dikurangi dengan X bar atau nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi dengan jumlah pengamatan sigma F dikurangi 1. Nah, ini sama saja dengan menghitung nilai varian, cuma di standar deviasi ini kita akarkan. Kita ambil contoh sederhana, ini hasil pemeriksaan glukosa darah puasa sebanyak 6 orang. Makanya ini disebut dengan data yang sederhana atau data tunggal. Nah, cara penghitungan nilai standar deviasi awalnya sama dengan penghitungan nilai variannya. Jadi kita jumlahkan dulu untuk mendapatkan nilai rata-rata. Jadi langkah pertama kita harus menghitung nilai rata-ratanya. Pertama kita dapatkan, setelah kita dapatkan jumlahkan seluruh data dibagi dengan 6 sampel atau hasil pengamatan, nanti kita dapatkan nilai rata-ratanya 75,3. Nah, langkah berikutnya, langkah kedua, kita akan melakukan pengurangan nilai hasil pengamatan masing-masingnya dikurangi dengan nilai rata-rata. 70 nanti Anda kurangi dengan 75,3, maka dapatnya minus 5,3. 72 dikurangi 75,3, maka dapatnya minus 3,3. Begitu seterusnya. Nah, kemudian hasil pengurangan ini nanti kita kuadratkan. Sama dengan menghitung varian. Kita kuadratkan, maka kita dapatkan 28,09 minus 3,3 dikuadratkan menjadi 10,89, 3,7 dikuadratkan 13,69. Setelah itu kita akan lakukan penjumlahan atau kita sigmakan. Jadi sigmanya adalah 63,34. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam rumus standar deviasi. Di bedanya hanya akar. Standar deviasi kita akarkan 63,34 per N-1. N-1, 6 dikurangi 1 mendapatnya 5.
Maka kita dapatkan, selesaikan akar 12,67, maka nilai standar deviasi dari distribusi data yang kita ukur ini sebanyak 3,56 mg/sen. Jadi penggunaan standar deviasi karena dia sudah merupakan standar baku, maka satuannya mengikuti satuan apa yang kita lakukan pengukuran. Kalau satuannya adalah glukosa darah miligram/sen, maka nanti di dalam menginterpretasinya, maka standar deviasinya adalah 3,56 mg/sen. Ini cara penghitungan standar deviasi kalau data yang kita miliki itu berbentuk data yang sederhana atau data tunggal. Nah, kemudian contoh yang kedua, kita akan melakukan penghitungan nilai standar deviasi menggunakan data yang sudah berkelompok. Ini ada 15 data yang kita bagi menjadi 3 kelas interval. 8, 10, frekuensinya 6, 9 sampai 11 sampai 13, frekuensinya 4. Jadi jumlah data 15. Sekarang kita diminta untuk mencari nilai standar deviasi dari data yang sudah kita kelompokkan. Nah, ini data awalnya, kemudian kita akan lakukan penghitungan. Nah, kita bikin kolom-kolom untuk memudahkan kita di dalam penghitungan masing-masing nilai yang ada pada rumus yang kita gunakan. Nah, ini data awal, kadar Hb, kemudian frekuensinya. Kemudian langkah yang pertama yang harus kita buat adalah kita akan mencari nilai tengahnya. Karena ini merupakan kelas interval, maka kita harus mencari nilai tengah. Nilai tengah 8 ditambah 10 dibagi 2, kita dapatkan 9. 11 ditambah 13 dibagi 2, dapatkan 12. Begitu ya, seterusnya. Kalau datanya banyak atau kelas intervalnya banyak, maka kita lakukan penghitungan yang serupa. Setelah kita dapatkan nilai NT, maka nilai NT ini akan kita kali dengan frekuensi di sebelahnya. Frekuensi dikali dengan NT, maka dapatnya 6 dikali 9, 54, 4 kali 12, 48. Nah, ini kita jumlahkan. Kita simakkan mengapa ini kita butuhkan, karena kita akan menghitung nilai rata-ratanya. Maka kita dapatkan sigma dari FNT, nanti kita bagi dengan banyaknya data. Jadi 177 untuk mendapatkan nilai rata-rata 177 dibagi 15, kita dapatkan rata-ratanya 11,8. Nah, ini yang nantinya kita lakukan pengurangan. Langkah berikutnya, kita tambahkan kolom satu lagi, kolom bantuan, untuk menghitung nilai NT dikurangi dengan nilai rata-ratanya. Nah, NT-nya tadi pada kelas interval yang pertama 9, nanti Anda kurangi dengan 11,8. Kita dapatkan minus 2,8. Untuk kelas interval yang kedua, 12 dikurangi 11,8. Kita dapatkan 0,2. Yang ketiga, 15 dikurangi 11,8. Maka kita dapatkan hasil pengurangannya 3,2. Setelah ini kita dapatkan, maka kita lakukan pengkuadratan. Kita kuadratkan hasil pengurangan nilai tengah dengan nilai rata-rata. Maka kita kuadratkan pada kolom berikutnya. Minus 2,8 dikuadratkan menjadi 7,84. 0,2 dikuadratkan 0,04. Begitu seterusnya. Nah, kemudian bikin kolom yang berikutnya, kolom bantuan, merupakan hasil perkalian NT minus X bar kuadrat dikali dengan frekuensinya masing-masing. Jadi ini dikalikan dengan frekuensinya. 7,84 nanti dikalikan dengan 6, maka dapatnya 47,04. 0,04 Anda kalikan dengan 4, jadi 0,616. Begitu seterusnya. 10,24 dikali dengan 5, maka didapatkan 51,2. Nah, ini nanti hasil perkalian ini dijumlahkan atau disigmakan. Nah, ini yang kita butuhkan untuk kita masukkan ke dalam rumus penghitungan standar deviasi 98,4. Nah, ini rumusnya, jadi standar deviasi akar 98,4. Kita dapatkan 98,4 dibagi dengan N-1. N-nya 15, faktor koreksi 1 menjadi 14. Kita dapatkan akar 7,03, yaitu standar deviasinya 2,65. Demikian langkah-langkah manual yang harus kita kerjakan ketika kita
menghitung nilai standar deviasi ataupun simpangan baku. Nah, ini silakan Anda kerjakan tugas yang harus Anda posting atau Anda kirim di Edmodo. Yang keempat ada yang kita sebut dengan nilai koefisien varian. Jadi koefisien merupakan gambaran rasio. Gambaran rasio dari standar deviasi atau simpangan baku terhadap nilai rata-rata yang nantinya dikonversikan dalam bentuk persentase. Jadi rasio dari standar deviasi terhadap nilai rata-rata. Apa fungsi dari koefisien varian ini? Yaitu nilai yang kita gunakan untuk membandingkan variasi antara dua pengamatan atau lebih. Jadi ada dua kelompok pengamatan, kita bandingkan hasilnya bisa menggunakan nilai koefisien varian ini. Persentase yang lebih besar nantinya ketika kita dapatkan nilai koefisiennya itu menunjukkan adanya variasi yang lebih besar ketika kita bandingkan antara satu kelompok data dengan kelompok data lainnya. Nah, untuk menghitung nilai koefisien varian, maka kita gunakan rumus sederhana ini, standar deviasi yang sudah kita dapatkan tadi, nanti kita bagi dengan nilai rata-ratanya. Kemudian hasilnya kita kali dengan 100%, karena kita harus konversikan dalam bentuk persentase. Misalnya kita akan membandingkan variasi berat badan dua kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri dari 10 orang. Hasil penghitungan untuk kelompok A itu nilai rata-ratanya 58,9 kg. Kemudian didapat standar deviasinya 5,4. Nah, kemudian pada kelompok yang kedua diperoleh dari penghitungan 10 orang, berat badannya rata-ratanya 63,4 dengan standar deviasi 4,2. Pertanyaannya, kelompok manakah yang memiliki variasi yang lebih besar? Jadi dengan menggunakan rumus koefisien variasi seperti ini, kita bisa membandingkan nantinya. Sangat sederhana. Standar deviasi dibagi dengan nilai rata-rata, kemudian dikali dengan 100%. Mana nilai dari dua kelompok yang kita bandingkan itu persentasenya lebih besar, itu artinya menggambarkan variabilitasnya yang lebih besar. Silakan jawab nantinya. Saya kira demikian saja untuk part yang ketiga, sesi ke-6 ini merupakan seksi yang terakhir dalam perkuliahan kita untuk mata kuliah komunitas keperawatan. Saya rasa demikian saja. Terima kasih banyak atas atensinya. Mohon maaf kalau penyampaian menggunakan kuliah daring ini belum memenuhi keinginan para mahasiswa. Karena dalam kondisi pandemi COVID-19, inilah salah satu cara yang bisa kita lakukan walaupun kita tidak bisa berada di kampus kita masing-masing. Dengan perkuliahan daring, mudah-mudahan Anda bisa melakukan aktivitas belajar yang baik dengan beberapa media yang kita gunakan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.